Perkenalkan, saya Ikhlas Damai Persada, NPM 2141. Perkenalkan, saya Nura Nufaiza, NPM 2147. Kami dari kelompok 64, Laboratorium Sistem Informasi Manajemen 2022 akan menjelaskan materi dari modul 1 serta pengaplikasian software terkait studi kasus kami. Keep watching! Oke, sekarang kita masuk ke materi modul. Jadi di sini kita bakal jelasin materi apa aja yang ada di modul 1, yaitu mengenai ERD, CDM, PDM, dan database. Kemudian kita juga bakal jelasin mengenai studi kasus kita. Pertama-tama, kita akan menjelaskan tentang SIM, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Jadi, Sistem Informasi Manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Kemudian lanjut ke ERD, Entity Relationship Diagram, yaitu model atau rancangan untuk membuat database agar lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Nah, komponennya itu ada 4. Yang pertama ada entitas, yaitu kumpulan objek yang dapat teridentifikasi secara unik. Nah, dia itu dilambangkan dengan bentuk persegi panjang. Kemudian yang kedua ada atribut, yaitu sebagai pembeda dari entitas, diwakili dengan simbol elips. Terus ada relasi, yaitu hubungan antara beberapa jenis entitas, dilambangkan dengan belah ketupat, dan garis, yaitu menghubungkan antara atribut sebagai bentuk hubungan entitas yang model dari diagram IR itu sendiri. Kemudian ada CDM atau Conceptual Data Model, yaitu menggambarkan hubungan antara data dalam basis data dengan menggunakan simbol-simbol, di mana atribut dari suatu entitas mempunyai hubungan atau relasi dengan atribut pada entitas lainnya. Kemudian PDM, yaitu Physical Data Model, model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Jenis objek dalam PDM yaitu table, view, dan reference. Kemudian database, yaitu kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan atau relation dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Kemudian ada query, yaitu yang diartikan sebagai capability atau kemampuan database pada komputer untuk menampilkan atau menyimpan informasi tertentu. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada select query, dan yang kedua ada action query. Kemudian ada MySQL. MySQL adalah Sistem Manajemen Database Relational Open Source atau RDBMS dengan client server model. Nah, SQL sendiri itu suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Jadi, MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Kemudian kita masuk ke studi kasus. Seorang direktur perusahaan bank ingin memajukan perusahaannya dengan membuat sebuah aplikasi yang dapat diakses oleh nasabah untuk melakukan proses registrasi, aktivasi, transaksi, dan berbagai macam hal lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah nasabah karena prosesnya menjadi lebih efisien dan efektif. Sebelum membuat aplikasi tersebut, diharuskan untuk membuat ERD, CDM, dan PDM terlebih dahulu. Tentukan ERD dan CDM, lalu ubah data CDM dalam bentuk PDM, kemudian jadikan database. Setelah itu, import database di PHP MyAdmin. Kemudian ini adalah ERD dari pelayanan registrasi bank dengan 4 entitas, yaitu yang pertama nasabah, registrasi, customer service, dan tabungan. Dari nasabah sendiri terdapat 4 atribut, yaitu nama nasabah, telepon nasabah, ID nasabah, dan alamat nasabah. Kemudian registrasi memiliki atribut nomor registrasi dan tanggal registrasi. Untuk customer service memiliki atribut nama customer service dan ID customer service. Untuk tabungan memiliki atribut jenis tabungan, nomor rekening, dan saldo tabungan. Untuk hubungannya nasabah ke registrasi yaitu melakukan dengan kardinalitas one-to-one, registrasi ke customer service hubungannya yaitu diproses dengan kardinalitas many-to-one, dan customer service ke tabungan yaitu menghasilkan dengan kardinalitas one-to-many. Oke, karena materi sama studi kasus udah dijelasin, sekarang kita pengaplikasian software.
Oke, sekarang kita udah masuk di aplikasinya, yaitu Power Designer. Jadi yang pertama kita buka aplikasinya seperti biasa, terus kita klik File, terus New Model, terus kita pilih Information. Nah, nanti kita pilih yang Conceptual Data. Terus ini namanya terserah, kalau kita karena studi kasusnya itu pelayanan registrasi bank, jadi kita namain pelayanan registrasi bank. Nah, terus kemudian di oke aja. Karena kita udah buat sebelumnya, jadi ini CDM dari studi kasusnya. Yang pertama itu ada 4 entitas, itu cara buatnya tinggal klik entity ini, terus dibuat jadi 4. Terus yang pertama ada entitas nasabah, kita kasih nama nasabah, terus kemudian yang lainnya juga sama seperti itu, registrasi, customer service, dan tabungan. Oke, setelah kita buat 4 entitasnya, kemudian kita tulis data type-nya. Kita ke atribut. Kita tulis atributnya, yaitu ada ID nasabah, nama nasabah, alamat nasabah, kemudian telepon nasabah, kemudian data type-nya kita ganti ke variabel karakter semua, dan kita tentukan primary key-nya. Begitu juga dengan yang lainnya. Registrasi sama seperti itu, kita ke atribut, kita tuliskan atributnya, kemudian kita tentukan data type-nya, dan kita atur primary key-nya. Dan untuk tanggal registrasi ini saya pilih atau kita pilih date, data type-nya tidak variabel karakter karena tanggal. Kemudian untuk customer service kita isi juga atributnya, yaitu ID customer service dan nama customer service. Kita tentukan data type-nya, kemudian lainnya kita atur 30. Kemudian kita tentukan primary key-nya. Begitu juga dengan tabungan, kita tuliskan atribut, yaitu nomor rekening, jenis tabungan, dan saldo tabungan. Kita tentukan data type-nya variabel karakter, kemudian lainnya ini 30, dan kita tentukan primary key-nya, yaitu nomor rekening. Selanjutnya, setelah jadi, kita tentukan relasinya dengan memilih ini relationship di sini, dan kita pilih, misalkan kita pilih nasabah ke registrasi, kemudian kita tentukan nama dari relationship atau hubungannya, dan kardinalitasnya kita atur. Misalkan kita menggunakan bantuan, kita pilih dan kita oke. Itu juga dari registrasi ke customer service, kita tulis memproses, kemudian kardinalitasnya kita pilih many to one. Dan untuk customer service ke tabungan, kita tulis menghasilkan dengan kardinalitas one to many. Setelah itu kita ke tools, kita cek modelnya apakah sudah benar atau masih ada kesalahan. Dengan cara kita klik tools, kemudian kita klik cek model. Nah, berarti di sini sudah tidak ada kesalahan lagi. Kemudian kita lanjut. Dari CDM yang udah kita buat, kita ubah ke PDM dengan cara kita ke Tools, terus Generate Physical Data Model. Nah, nanti itu berubah jadi seperti ini. Nah, berubah jadi seperti ini. Jadi kayak ada tanda panahnya untuk relasinya. Nah, kemudian kalau kita mau ubah jadi database, kita ke database, terus generate database. Ini nanti namanya disesuaikan karena kita sudah kasusnya pelayanan registrasi bank, jadi kita namain seperti itu. Terus langsung di oke aja, kayak gitu. Oke, karena untuk aplikasi Power Designer juga udah,
kita lanjut ke aplikasi XAMPP. Nanti di sini kita ngaktifin apa aja sama MySQL-nya. Ini untuk buat di browser PHPMyAdmin-nya. Kita start. Untuk Apache sama MySQL-nya, tunggu sampai dia berwarna hijau. Nah, karena kita udah ngaktifin di aplikasi XAMPP, kita buka browser atau Chrome, kita ketikkan localhost/phpMyAdmin, terus kita ke database. Nah, ini nanti dinamain database-nya sesuai studi kasus. Kalau kita itu pelayanan registrasi bank, terus nanti klik create. Nah, nanti itu import datanya. Kita klik ininya, terus kita import. Nah, ini kita bisa choose file. Nah, kemudian kita bisa pilih file yang udah kita buat di Power Designer tadi. Misalkan ini, terus nanti di open aja, kayak gitu, kurang lebih. Oke, karena kita sebelumnya udah pernah buat database kita, yaitu namanya pelayanan registrasi bank. Nah, di sini ada keempat entitas yang tadi. Terus kita mau coba insert data ke dalam salah satu entitas. Misalnya kita pilih customer service. Kita insert aja langsung. Misalkan ID-nya namanya oke, terus kita go. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini udah ketambahan tadi si Farah yang terakhir dengan ID customer service-nya itu 2003183. Jadi kurang lebih seperti itu untuk entitas yang lainnya di insert datanya. Baik, itu tadi adalah penjelasan materi dan pengaplikasian software dari modul 1 yaitu ERD, CDM, PDM, dan database dengan studi kasus pelayanan registrasi bank. Kami dari kelompok 64 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di modul selanjutnya.